Ketika mereka berjalan berdua menuju kamar, Julian berhenti sejenak dan menarik Jenny ke dalam pelukannya. "Ada yang mengganggumu?" tanyanya pelan, suaranya penuh perhatian. Jenny terdiam sejenak, lalu akhirnya memutuskan untuk mengutarakan pikirannya. "Aku dengar kamu akan bertemu dengan Putri Mandala Entertainment secara pribadi." "Mengapa harus secara pribadi?" Julian mengangkat alis, sedikit terkejut. "Ah, jadi itu yang membuatmu cemas," gumamnya, lalu dengan lembut mengusap punggung Jenny. "Pertemuan itu murni untuk urusan bisnis, tidak ada yang lain. Dia memang ingin bertemu denganku, tapi hanya karena perusahaan kami memiliki pengaruh besar dalam proyek yang dia tangani." Jenny mengangguk, meskipun sedikit perasaan cemburu masih ada. "Aku percaya padamu," katanya, lalu tersenyum. "Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Julian tersenyum lembut dan mencium keningnya. "Kau tak perlu khawatir, tidak ada yang bisa mengalihkan perhatianku darimu." Mendengar itu, Jenny merasa lebih lega. Sambil memeluk suaminya, dia merasa bahwa semua kecemasannya perlahan menghilang. Ibu Wulan dan Nenek Lina tak henti-hentinya berbicara tentang rencana pesta yang akan diadakan untuk menyambut Jenny secara resmi sebagai bagian dari keluarga Baskara. Jenny, yang merasa sedikit kewalahan dengan semua perhatian itu, berjalan beriringan dengan Julian menuju taman belakang, di mana suasana jauh lebih tenang. Dia memandang Julian dengan rasa takjub dan bercanda, "Kau menikmati semua ini, kan?" Membiarkan mereka memutuskan tanpa memberiku kesempatan bicara. Julian tersenyum lembut dan meraih tangannya. "Kau tahu, aku hanya ingin memastikan kau merasa diterima dengan baik di sini. Lagi pula, mereka benar. Semua orang harus tahu bahwa kau adalah bagian dari keluarga ini sekarang." Jenny tersenyum kecil, meskipun dalam hati masih ada sedikit kecemasan tentang semua yang terjadi begitu cepat. "Ya, tapi aku merasa belum siap untuk semua perhatian ini. Pernikahan kita terasa seperti mimpi yang belum benar-benar kusadari." Julian berhenti berjalan dan menariknya lebih dekat. "Jenny, kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku akan selalu ada di sisimu, dan kita akan menjalani semua ini bersama-sama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita sekarang." Jenny tersenyum, merasa sedikit lebih tenang mendengar kata-kata suaminya. "Terima kasih," katanya lembut. "Aku merasa lebih baik sekarang." Julian mengangguk, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. "Ngomong-ngomong, besok kita harus mengatur segalanya untuk makan malam. Apakah kau ingin aku membantu mengundang keluargamu?" Jenny menggelengkan kepala. "Tidak, aku akan menghubungi mereka. Aku juga ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Lagi pula, ini pertama kalinya mereka akan datang ke sini." Julian tersenyum hangat. "Baiklah, aku akan membantumu dengan apapun yang kau butuhkan." Mereka berdua terus berjalan di bawah sinar rembulan yang lembut, merasakan kedamaian di tengah kebahagiaan yang mulai mereka nikmati bersama sebagai pasangan suami istri. Jenny mengangguk dan tersenyum pada Ibu Wulan sebelum berjalan menuju halaman belakang. Ketika dia sampai di sana, dia melihat Julian berdiri di bawah pohon besar, tampak termenung dengan tangan dimasukkan ke dalam saku. Cahaya lampu taman yang redup memperlihatkan sosoknya yang tenang namun penuh karisma. Jenny mendekat perlahan, berusaha agar suaminya tidak menyadari kehadirannya. Namun, sebelum dia bisa mencapai tempatnya, Julian menoleh dan tersenyum tipis. "Sedang mencari seseorang?" tanya Julian dengan nada menggoda. Jenny pura-pura cemberut. "Aku tidak mencari siapa-siapa, hanya berjalan-jalan." Julian tertawa pelan, lalu meraih tangannya dan menariknya mendekat. "Kalau begitu, apakah kau mau berjalan-jalan bersamaku?" Jenny tersenyum kecil dan mengangguk. Mereka berjalan beriringan di sepanjang jalan setapak kecil di taman, menikmati ketenangan malam.
Udara malam yang sejuk dan harum bunga di sekitar mereka menciptakan suasana yang damai. Setelah beberapa saat, Jenny memandang suaminya dan bertanya, "Julian, apa kamu khawatir tentang sesuatu?" Julian memandangnya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku hanya sedang berpikir. Banyak hal yang harus diurus, tapi aku baik-baik saja." Jenny menghentikan langkahnya dan menatapnya dengan serius. "Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, kau bisa berbagi denganku. Aku tahu ada banyak hal yang belum kau ceritakan, tapi aku ingin kita bisa melewati semuanya bersama." Julian tersenyum lembut dan mengusap pipinya dengan ibu jarinya. "Aku tahu, Jenny, dan aku akan memberitahumu segalanya pada waktunya. Untuk sekarang, aku hanya ingin kau merasa tenang dan bahagia. Itu yang terpenting." Jenny mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa penasaran tentang apa yang mungkin sedang dipikirkan suaminya. Namun, dia memutuskan untuk tidak memaksanya berbicara lebih jauh malam ini. Mereka terus berjalan dalam diam, tangan mereka saling bertautan, merasakan kehangatan satu sama lain di bawah langit malam yang penuh bintang. "Besok akan menjadi hari yang besar," ujar Julian tiba-tiba, memecah keheningan. Jenny tersenyum. "Ya, aku sudah mengundang ayah, Yuda, dan juga Yasmin. Mereka semua akan datang." Julian mengangguk. "Dan aku sudah mengundang Bima juga. Ini akan menjadi makan malam yang menarik." Jenny tertawa kecil, membayangkan bagaimana suasana makan malam nanti. "Iya, pasti akan menarik. Aku hanya berharap semuanya berjalan lancar." Julian menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan yakin, "Selama aku ada di sini, semuanya akan baik-baik saja." Jenny tersenyum, merasa lega dengan keyakinan suaminya. Bersama, mereka melanjutkan berjalan-jalan di bawah sinar rembulan, siap untuk menghadapi hari esok yang penuh harapan. Daniel yang masih mengusap telinganya terdiam sejenak sebelum akhirnya mengeluh pelan. "Kenapa selalu aku yang kena?" Ibu Wulan hanya bisa tertawa kecil. "Kamu memang cari masalah sendiri, Daniel." Sementara itu, Julian menaiki tangga dengan cepat. Pikirannya dipenuhi dengan cara untuk menjelaskan kesalahpahaman ini kepada Jenny. Dia tahu istrinya mudah cemburu, tetapi dia tidak ingin hal-hal kecil seperti ini mengganggu hubungan mereka yang baru berkembang. Ketika dia tiba di kamar, dia melihat Jenny sedang duduk di tepi tempat tidur, sibuk memainkan ujung rambutnya. Wajahnya tampak datar, namun ada jejak kebingungan dan kesal di matanya. Julian menarik napas panjang sebelum mendekatinya. "Jenny, kita perlu bicara," katanya dengan suara lembut namun tegas. Jenny mendongak, menatapnya dengan ekspresi yang tidak terbaca. "Tentang apa?" "Tentang janji yang kau buat dengan Putri Mandala Entertainment," katanya. Suaranya terdengar sedikit getir. Julian duduk di sebelahnya, memastikan dia berada cukup dekat agar bisa meraih tangannya. "Itu semua hanya kesalahpahaman. Tidak ada janji apapun dengan siapapun. Itu semua lelucon bodoh dari Daniel." Jenny menghela napas, mengalihkan pandangannya dari Julian. "Tapi kenapa kau tidak mengatakan apa-apa padaku sejak awal? Jika itu tidak penting, kenapa tidak cerita langsung?" Julian merasa tersentuh oleh pertanyaan sederhana namun penuh makna itu. Dia tahu, di balik kata-kata tersebut, ada ketakutan dan ketidakpastian yang dirasakan oleh Jenny. Dengan lembut, dia meraih tangannya dan menggenggamnya erat. "Aku tidak ingin kamu merasa cemas atau berpikir terlalu banyak tentang hal-hal yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Aku hanya ingin kau tenang dan bahagia. Itulah alasanku." Jenny terdiam sejenak, memikirkan kata-kata suaminya. "Aku mengerti, Julian. Tapi tolong, lain kali jangan sembunyikan apapun dariku, sekecil apapun itu. Aku lebih memilih tahu daripada bertanya-tanya sendiri." Julian mengangguk,
merasakan kelegaan di hatinya. Aku berjanji, Ming, tidak ada yang akan kusimpan darimu lagi. Tidak ada kesalahpahaman lagi. Jenny tersenyum kecil, lalu tanpa berpikir panjang, dia berkata dengan nada jahil, dan mungkin kau bisa memulainya dengan menghukum Daniel sedikit lebih berat. Julian tertawa kecil, memeluknya erat. Sudah pasti, aku bahkan sudah memutuskan untuk memotong gajinya bulan depan. Jangan khawatir, dia tidak akan lolos begitu saja. Jenny tertawa, dan untuk pertama kalinya sejak sore itu, dia merasa lega. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.